Seperti yang kamu tahu, Pintu sekarang sudah memiliki Pintu Pro. Dan sekarang ada versi desktopnya loh, yakni Pintu Pro Web. Di Pintu Pro Web, kamu bisa melakukan trading melalui desktop dengan segudang fitur yang dimiliki Pintu Pro. Tak hanya itu, di Pintu Pro Web, kamu juga bisa melakukan navigasi dan juga charting secara lebih leluasa dengan tools yang lengkap. Biar kamu nggak semakin penasaran, yuk kita kupas bareng-bareng fitur-fitur keren di Pintu Pro Web. Untuk mengakses Pintu Pro Web, teman-teman bisa langsung buka website pintu.co.id, kemudian ke halaman Pintu Pro, dan di bagian bawah ada tulisan buka di desktop dan teman-teman bisa langsung klik aja. Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke Pintu Pro Web. Nah, sebelum kita melanjutkan eksplorasi di halaman Pintu Pro Web, kita bisa langsung dulu login teman-teman. Kemudian masukkan alamat email yang sudah terdaftar dan juga passwordnya. Kemudian teman-teman bisa langsung aja memasukkan kode Google Authenticator-nya. Oke, kalau misalkan teman-teman belum mengaktifkan Google Authenticator code-nya, teman-teman bisa langsung aja request melalui SMS. Dan nanti kodenya akan dikirimkan melalui SMS. Oke, jadi setelah teman-teman login, di sini teman-teman akan ditampilkan di halaman utama Pintu Pro Web. Yang mana sebenarnya kalau misalkan kita lihat di bagian atas terdapat berbagai macam ticker yang terus bergerak gitu. Dan di sini kita juga bisa ngelihat percentage-nya nih teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman bisa scroll ke bagian bawah di bagian market. Di sini terdapat juga berbagai macam pilihan aset yang bisa teman-teman sortir. Berdasarkan dari harganya, kemudian berdasarkan dari perubahan harga selama 24 jam terakhir, dan juga berdasarkan dari volumenya gitu. Nah, pada video kali ini, aku akan mencoba untuk mencontohkan bagaimana caranya kita melakukan trading aset Chainlink di Pintu Pro Web. Teman-teman bisa langsung aja search Chainlink dengan ticker link di bagian cari aset. Dan di sini akan langsung muncul. Dan teman-teman bisa langsung klik bagian trade. Nah, setelah itu kita memasuki halaman chart Chainlink yang mana sebenarnya teman-teman juga bisa pilih time frame-nya berdasarkan dari time frame yang teman-teman akan pilih. Di sini ada pilihan 1 menit, 15 menit, 1 jam, 4 jam, dan juga harian, yaitu 1 hari. Kemudian di bagian sebelah kirinya, teman-teman juga bisa milih tools yang akan teman-teman gunakan untuk menganalisa aset Chainlink ini. Gitu. Dan pada video kali ini, aku akan coba untuk mencontohkan bagaimana caranya melakukan pembelian aset Chainlink menggunakan indikator support dan juga resistance. Di sini bisa kita pilih salah satu toolsnya, dan di sini akan aku gunakan garis horizontal yang mana akan aku tentukan sebagai garis supportnya. Di sini ada beberapa kali pantulan. Kita klik aja teman-teman. Oke. Dan itu garis support yang sudah aku tentukan, dan di sini aku akan menentukan garis resistance-nya yang mana di sini ada pemantulan harga dari sekitar 300.000 kemudian ke Rp199.000. Sebelum kita melakukan pembelian, di sini kita juga bisa melakukan cek di bagian order book yang tersedia. Di sini ada 2 order book, yaitu order book beli dan juga order book jual. Kemudian di bagian bawahnya ada historical trade, yang mana sebenarnya kita juga bisa lihat nih dari trade atau transaksi terakhir tuh jumlah pembeliannya berapa, kemudian di harga berapa, dan juga di time frame berapa. Oke, lanjut ke bagian limit order, dan di sini aku akan menentukan harga pembelian aset yang akan aku lakukan untuk aset Chainlink atau dengan ticker link di harga Rp199.000. Kemudian masukkan jumlah pembelian link yang akan aku lakukan, yaitu sebesar 1 Chainlink. Dan
Time in Force-nya kita bisa pilih GTC, namun selain GTC, teman-teman juga bisa pilih FOK atau IOC. Setelah kita menentukan harga beli dan juga jumlah aset yang ingin kita eksekusi, teman-teman bisa langsung klik bagian beli link. Dan order berhasil dibuat. Buat teman-teman yang ingin melakukan pembelian aset secara instan, teman-teman bisa langsung ke bagian market order. Dan langsung ditentuin aja total aset yang ingin teman-teman beli berdasarkan dari rupiah yang teman-teman miliki. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bagian bawah, terdapat beberapa pilihan yaitu aset, open order, riwayat order, dan juga riwayat trading. Nah, yang pertama di bagian aset, di sini teman-teman bisa lihat aset yang sudah kita beli atau aset yang kita masih miliki gitu. Di sini ada link karena belum tereksekusi semuanya. Kemudian ada IDR dan juga Solana. Kemudian bergeser ke bagian open order, yang mana sebenarnya open order ini bisa kita lihat juga kalau misalkan kita melakukan pembelian aset link dan belum terpenuhi, di sini rasionya tuh masih 0%. Dan teman-teman juga bisa lakukan pembatalan. Kemudian di bagian riwayat order, teman-teman juga bisa melihat riwayat transaksi jual dan juga beli itu sudah terpenuhinya berapa persen. Bisa kita lihat di bagian rasio terpenuhi. Kemudian di sini kita juga bisa lihat time frame-nya teman-teman, yaitu ada 1 minggu, 1 bulan, dan juga 3 bulan. Bahkan kita juga bisa pilih time frame riwayat order kita berdasarkan dari apa yang ingin kita pilih gitu. Kemudian ke bagian riwayat trading, sama juga kita bisa memilih time frame. Namun yang menjadi pembedanya adalah di sini terdapat peran kita itu transaksi pembeliannya dan juga penjualannya apakah taker ataupun maker. Nah, itu dia cara trading di Pintu Pro Web. Gimana? Lengkap banget kan fiturnya, charting dan juga navigasi, jadi lebih leluasa dengan Pintu Pro Web. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera cobain trading like a pro di Pintu Pro Web. Kalau ada yang mau ditanyain, komen di bagian bawah ya. Kita bakal bahas lebih banyak lagi tentang fitur-fitur keren di Pintu Pro Web. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!